Ya, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, saya sekarang berada di TPS Perjuangan Provinsi Papua Selatan dan TPS ini sekarang menjadi Sekretariat Pemenang Gubernur Provinsi Papua Selatan yang Bapak JGG rekomendasikan Bapak Darius Gepse dan Petrus Safan. Saudara pemirsa, saat ini saya berada di Sekretariat Perjuangan Sekretariat Pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan. Saat ini Bapak JGG mengundang para koordinator-koordinator pemenang, Bapak Darius dan Petrus Safan untuk datang untuk didiskusikan. Saat ini tepat di jam 5 sore, ternyata saudara pemirsa bisa saksikan saat ini masyarakat begitu antusias dan padat mendatangi sekretariat pemenang gubernur pertama Provinsi Papua Selatan yang diutus oleh Bapak Dr. Anus Johannes Kluga Gepse, yaitu Bapak Darius Gepse dan Petrus Safan sebagai gubernur pertama nanti. Saudara pemirsa bisa saksikan saat ini Bapak melakukan diskusi yang sebenarnya Bapak panggil para koordinator, tetapi masyarakat dengan antusias walaupun ini sudah di malam hari. Saudara pemirsa bisa saksikan masyarakat dengan senang, bangga, merasa senang ketika Bapak mengutus utusan yang menggantikan Bapak untuk melanjutkan tongkat estafet dari kerinduan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang ada di Kabupaten Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Merauke sendiri. Saudara pemirsa bisa saksikan di malam hari ini, tepat di tanggal 11 September 2024. Masyarakat datang dan mendengarkan petunjuk panduan langsung dari Bapak JGG seperti apa. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan. Saya Urbanus melaporkan dari lokasi pertemuan Sekretariat Pemenang Gubernur pertama Bapak Darius Gepse dan Petrus Safan. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan memang betul-betul masyarakat ini baru pertama kali saudara bisa kita saksikan. Ini baru pertama kali yang tidak disangka-sangka masyarakat mendatangi Sekretariat Pemenang Gubernur pertama. Ini menjadi petanda bahwa kita masih kompak. Kita masih punya kesempatan. Provinsi Papua Selatan yaitu memenangkan Bapak Darius Gepse dan Petrus Safan. Saudara pemirsa, kita coba ikuti apa yang disampaikan langsung oleh Dr. Anus Johannes Kluga Gepse untuk mengawal adik kandungnya Darius Gepse dan Petrus Safan maju sebagai gubernur pertama Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, kita ikuti. Barang ini kita berjuang sampai saya masuk penjara. Dan salah satu yang mau jadi gubernur yang maju ini juga dialah yang perbuatan dia jual saya. Padahal itu anak buah saya. Yang dulu saya besarkan dia, cacing jadi naga. Ya, tapi kita tinggal dia. Kita jalan terus. Dia berusaha segala macam, bangun segala macam demo di sana. Saya pergi Jakarta, apa itu sudah ditangkap, sudah tidak bisa pulang. Oh, Pak itu tidak bisa keluar, begitu saya keluar orang ramai. Oh, kenapa narapidana bisa ketemu wapres? Nah itu yang hebat, narapidana ini yang hebat. Narapidana bisa ketemu wapres, itu hebat. Banyak narapidana itu kan tinggal di penjara, sudah dianggap sampah masyarakat. Tapi narapidana yang satu ini berbeda, bisa ketemu wapres. Karena apa? Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Kenapa? Kita tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang dijahatin kepada kita. Jadi kalau benar-benar Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini jujur, ada orang yang jantungnya sudah pakai ring, tapi kalau masih dibilang sehat, saya juga tidak mengerti. Makan ring 2. Biji saya ini belum bengkak, tapi ada orang lain yang biji udah bengkak. Tapi bagaimana bisa dibilang sehat? Ya, ini nggak benar ini cara-cara begini. Meloloskan orang yang bermasalah, nanti dia yang akan membuat permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Makanya Magni Suseno bilang begini, demokrasi itu bukan untuk memilih orang terbaik,
tapi menghambat orang jahat itu berkuasa. Jadi itu saudara-saudara yang saya mau kasih tahu, dan ini kesempatan. Penggarisan tentang siapa gubernur Papua Selatan harus asli. Saya ulangi, harus asli, dan sebarkan ini ke seluruh tanah Madin, ke seluruh tanah Asmat, ke seluruh tanah Jaya sana, Ayu, Mandobo sana, dan sebarkan itu. Macam kami tidak patut jadi gubernur. Kalau ada orang asli yang mampu, kenapa kamu mesti sodok-sodok itu orang punya hak? Kecuali kalau kamu sudah jadi malaikat, nah itu sudah kita tidak bisa lawan. Tapi kalau masih sama-sama manusia, yang belum tentu kelihatan kehebatannya. Jangan sampai yang kamu mau sodok itu jauh lebih hebat dari kamu orang. Iya. Jadi saya sudah alami, mereka punya cara-cara kotor untuk ini saya. Tapi ya udahlah, saya masih tetap ada di sini. Dan ada satu peringatan yang bilang, jangan kau hiraukan mereka yang berusaha menjatuhkanmu. Mereka akan terjatuh dengan sendirinya ketika melihatmu tetap berdiri tegak. Saya masih berdiri tegak di sini. Dan sangat dirahmati Tuhan, saya punya totem itu, Gipseo Obalek itu kelapa. Jadi kelapa angin dikit mau datang dia, tapi kelapa tetap biar dia sudah tinggi, dia tetap melambai terus dan dia kasih buah terus sepanjang masa. Dulu yang sekarang jadi ketua di MRP, dulu dia bilang Papua Selatan untuk siapa? Padahal dia sekarang jadi ketua MRP. Gila itu. Saya masih simpan dia punya dokumen. Kita berjuang setengah modal, sekarang tuan-tuan mengkhianati amanah perjuangan, hakikat perjuangan. Saya juga nggak maju gubernur. Kenapa? Memang saya sudah gubernur. Ya. Dulu teriak OAP, OAP, OAP. Sekarang jadi pengkhianat OAP. Beberapa anggota MRP. Baru dapat satu jalan saja sudah langsung. Jadi tidak ada MRP satu suku. Jadi kalau mau memutuskan ada MRP satu suku, ya. MRP Papua Selatan itu MRP dari 6 pewaris wilayah. Ini bukan provinsi Marin, ini bukan provinsi Muyu, ini bukan provinsi Mandobo, ini bukan provinsi Ayu, ini bukan provinsi Mapi, ini bukan provinsi Asmat. Jadi jangan sekali-kali berkhianat menjual hak mutlak kepada siapapun, seperti peringatan firman Tuhan di Matius 7:6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik memoyak kamu. Tuhan udah kasih peringatan keras untuk kita semua yang memiliki hak kekudusan itu. Soal turunan udah jelas. Soal turunan itu sudah jelas. Dalam hukum hadatnya, berbicara tentang turunan itu bicara soal patokan sperma. Mari bicara soal turunan ahli waris itu sperma. Kami di bagian sana itu bicara gelut.
Teman-teman di sini bicara kelona. Aku turunkan tapai, tapai turunkan dari. Mau apa lagi? Tapi yang lain, baru tahap pertama saja sudah orang lain. Yang satu, ada pohon kelapa, berbuah pisang, pisang berbuah apa, bagaimana nama nggak runtung gitu. Dan yang paling celaka ini, orang-orang asli mau jadi ekor, itu kan aneh gitu. Pastinya kamu yang jadi gubernur sudah maju. Kamu saja yang asli yang maju. Ini yang asli mau jadi ekor, bertentangan dengan Amos 28. Ulangan 28:13. Engkau, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi itu penegasannya untuk besok. Jadi pengkhianat di MRP ini sudah banyak yang menjual keasliannya. Tidak boleh. Sepakat menggunakan hak kedaulatan baik-baik yang sudah diatur di dalam konstitusi. Bab 1 bentuk dan kedaulatan ayat kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi kamu yang punya kedaulatan. Ada suara-suara. Kita lagi mau cari dukungan suara. Tiap hari masih ada yang datang minta tolong bayar SPP, belikan HP, saya belikan di sini. Jelas-jelas saya kasih suara. Ini kita lagi urus dukungan datang. Ada yang memang tipu saya jengkal. Bayar, minta 4 juta, 3,5 juta, langsung saya suruh anak pergi tiap di sekolah, padahal cuma bayar 1,5 juta. Udah langsung kita bayar, kasih itu kita di sini sudah ketipu saya nanti. Yang ini tidak akan ketipu saya. Kan ada orang pikir ini apa itu. Ini tadi ada datang lagi, belum bapak datang. Katanya bapak ada bagi-bagi duit. Jadi orang datang bayar. Mau maju ujian dan segalanya. Saya sangat peduli kalau dia mau benar maju, tapi jangan tipu. Ya. Jadi kalau dilihat dari pelayanan yang tidak ada hentinya, jadi saya ini udah gubernur duluan sebelum orang lain jadi gubernur. Bagaimana saya layani? Jadi kita sepakat ya. Gubernur Laru Serang Asli. Bapak Mama Asli. Dari salah satu perwakilan 6 suku di tanah Papua Selatan. Tidak tukar turunan ekor jadi kepala, tapi kepala tetap kepala. Kita udah capek. Kita udah capek ini. Melihat gelagat. Kita punya onos-onos. Kamu mengerti onos? Ini bapak mama bersaudara ini. Ini perempuan keturunan, ini mau ambil alih ini laki-laki keturunan. Tidak boleh. Udahlah kita tahu ini bagaimana cara mengatur itu. Tapi jangan begitu. Ya. Kalau besok ada yang mau protes, tuh protes saja lah. Saya tunggu di sini. Jangan ngomong di belakang-belakang bersembunyi di medsos dengan segala macam akun palsu. Datang kalau ke laki-laki. Saya masih ada biji di dalam celana. Walaupun biji ini sudah laku, tapi tidak apa-apa. Keberanian dan kejantanan itu masih ada. Itu lambang. Ya.
Jadi itu. Jadi kita harap bahwa tanggal 27 kita semua sepakat ya untuk memilih paket yang saya sudah tanda tangan. Siap. Sudah. Jadi jangan ada di dalam sini, tapi kemudian foto di tempat lain. Jadi berapa hari lalu saya ada dapat kiriman foto. Yang begitu jangan. Kalau itu hak, kau mau ke sana tidak usah kau datang ke sini, kau ke situ saja. Itu hakmu, tidak ada yang bisa melarang kamu. Tapi jangan dua kaki. Makan di sini, bahan bakar apa semua di sini, lalu nanti di TPS di tempat lain. Ya. Jadi semua kita sepakat tanggal 23 kita akan bikin syukuran di tempat ini. Saya akan kelar makanan untuk semua kita mensyukuri. Kita akan potong sapi, kita akan potong bahi, wam, kita makan itu. Kita bertukar cita untuk menjalankan amanat ini sampai hari H tanggal 27 November 2024. Karena itu buatlah sejarah. Kalau kamu membuat sejarah yang salah, kamu akan termakan oleh sejarah yang salah itu. Ya. Nanti kamu termakan karena sejarah. Karena kamu tidak tegas. Makanya saya tunggu-tunggu. Papua Barat Daya sudah tegas. Papua Selatan ini sudah terpecah belah di dalam MRP. Jadi selaku salah satu tokoh pengemban amanat, saya hari ini tegaskan Gubernur Bupati harus asli. Melihat Bapak tete neneknya dan Bapak mamanya jelas. Ya. Kalau ada yang mau protes silakan aja, tapi kita ketemu sebagai gentleman. Nggak usah bicara di tempat lain. Ya. Jadi begitu saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau kita sepakat tanggal 27 jadikan itu tanggal koreksi dan tanggal kemenangan masyarakat kecil di tanah Papua Selatan. Belum apa-apa. MRP sudah dicurangi. Kalau itu adalah beras, jangan kasih masuk 2 batu. Di MRP ada 2 batu yang dimasukkan di dalam, sehingga MRP-nya sudah tidak asli. Birokrasi Provinsi Papua Selatan yang mestinya 80-20 dibikin terbalik 20-80. Jadi orang pikir ini barang nenek moyangnya, kita hanya cuma menumpang di situ. Padahal ini manusia penumpang yang mau atur-atur ini, jadi juru bagi yang tidak adil. Kemana anak-anak Papua Selatan? Siapa bilang bahwa anak Papua Selatan tidak bisa? Sepanjang sejarah Indonesia, belum ada satu kabupaten pun di Indonesia yang punya pesawat seperti Papua Selatan. Punya kapal bagi masyarakat. Babat rumput sedikit saja dapat 500.000. Daripada uang itu ditilap sana sini dengan administrasi yang elok, lalu WTP, tapi rakyat nggak WTP.
Jadi sekarang saatnya kamu harus tunjukkan kedaulatanmu, ya rakyat. Harus tunjukkan kedaulatan. Supaya rakyat berdaulat dalam martabat hidupnya. Karena sudah di dalam pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagaimana mereka mau capai martabat kemanusiaan? Pemulung tambah banyak. Itu tanda-tanda apa itu kalau pemulung tambah banyak? Nanti muncul perkelahian karena panci orang, parabola orang rusak. Jadi konflik horizontal. Padahal di sini ada pemerintah daerah yang otonom. Kan daerah otonom kan sudah jelas pengertiannya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sudah jelas itu daerah otonom. Itu kebetulan sekolah saya. Tua 71 tahun tapi ingatan masih bagus. Jadi tidak usah takut soal dia belum pengalaman, dia begini. Tidak apa-apa. Daripada kau menunjukkan diri, orang yang selalu memuji dirinya itu adalah orang yang tidak pernah dipuji orang, makanya dia puji diri sendiri. Saudara-saudara, waktu terus berputar. Jadi tim kita harus kerja terus. Ya. Tapi hati-hati. Hati-hatinya begini. Kalau besok-besok ada yang datang meminta data KTP, hati-hati. Dan mereka menyuruh isi itu KTP. Nanti kalau kamu misalnya memilih orang yang tidak sejalan dengan mereka, besok orang tidak akan bagi kartu suara sama kowe. Jadi persiapan kecurangan itu sudah dilakukan dengan mendoktrinasi RT-RT di Kota Merauke. Karena mayoritas suara terbanyak ada di Kota Merauke. Kedua itu di lokasi. Asmat 80.000, Mapi 80.000, Bovendigor 40. Di sini kita 166. Tadinya 168, tapi katanya sudah 166. Ya. Jadi hati-hati. Ini sudah kerjasama yang sistematis. Jadi besok kan kita mulai lakukan persiapan dengan saksi-saksi, dan setelah ada saksi kita siapkan tim pendamping saksi supaya jangan sampai ada kecurangan. Dalam masa sulit 50.000 itu sama dengan jutaan. Ya, karena mereka berdesak. Jadi kita harus kawal baik-baik situasi ini supaya kita bisa dapatkan pemimpin yang benar-benar lahir karena ketulusan, lahir batin dari Bapak dan Ibu selaku pemilik kedaulatan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Jangan bikin sejarah yang salah. Ya. Daerah otonom baru dimulai dengan pemimpin baru, dan pemimpin baru itu harus orang asli. Ya. Harus orang asli. Jadi itu harapan saya selaku tokoh, dan kita bersatu padu
lakukan gerakan masif untuk mendulang suara supaya kita bisa memilih apa yang menjadi dambaan dan harapan kita. Ya. Ya. Jadi semua melakukan gerakan masif untuk memilih paket yang suratnya saya sudah tanda tangan itu basah. Jadi kalau ada yang kandidat yang mengatakan bahwa saya mendukung ini, dalam bukti surat itu saya sudah tanda tangan. Ada satu tempat di sini yang dibilang bahwa saya mendukung, tidak. Ada di sini. Jadi kalau ada yang jual nama saya, macam kemarin Pak Prabowo bingung juga karena banyak orang yang menjual nama saya bahwa saya begini. Terakhir saya bikin surat sepotong aja dari WhatsApp kita kirim dan B1 KWK turun. Makanya kita terlambat. B1 KWK itu terlambat sehingga kita terlambat sosialisasi karena turun terlambat. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya waktu kalau kita jadi pekerja keras untuk bisa menghimpun dukungan suara yang banyak. Kamu punya dukungan itu tidak akan hilang di hadapan saya. Kebaikan dan ketulusan Bapak itu hanya hilang kalau saya sudah di kuburan. Kalau saya masih ada, kamu tidak. Saya sudah tidak peduli diri saya. Saya hanya pikir bagaimana masyarakat kita yang ada di sini. Dan prinsip kita, kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Tidak pilih kasih. Jadi itu prinsip yang kita mau jalankan malam hari ini. Supaya semua bersatu padu, bulatkan tekad. Tanggal 23 kita mengucap syukur di sini karena kita dapat nomor undian entah berapa. Lalu kita maju untuk tanggal 27 kita rame-rame membuat satu keputusan yang menyelamatkan daerah ini dan menyelamatkan kita semua dengan memilih yang tepat. Jadi itu harapan saya untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah datang malam hari ini di tempat ini. Jadi kita sepakat tanggal 23 kita kumpul lagi di sini. Lalu kita siap untuk melanjutkan tanggung jawab kita untuk menuntaskan lewat tangan kiri atau tangan kanan di kotak suara. Itu. Jadi yang bisa menyelamatkan kamu supaya tidak ada kecewa lagi, itu Bapak dan Ibu sendiri. Kalau mau perpanjang susah dan mau perpanjang kecewa, silakan lakukan yang keliru. Tapi kalau tidak ingin mau kecewa, silakan ambil keputusan yang tepat besok. Itu harapan saya. Terima kasih karena sudah malam kita harus pulang. Malam baik untuk kita semua. Moga-moga ini bisa menjadi malam penuh berkat, malam penuh hikmah, malam yang menuntun kita untuk melakukan satu keputusan yang bijaksana bahwa kita tidak ingin perpanjang susah. Ya. Jadi saya ingin keliling dulu di seputar Kota Merauke, setelah itu saya akan ke Asmat, ke Bovendigul dan Mapi untuk menuntaskan ini. Ya. Ada beberapa kali yang saya akan masuk di Mapi sana, Kali Edera, Kali Bamgi, dan semua kali saya akan masuk sampai ke kampung. Saya akan sampaikan. Dan setelah itu nanti saya akan kirim video ke semua medsos. Kamu lihat di video saja ya. Ya, di video. Jadi perluas video itu setelah nomor kita keluar ya. Kita akan menggunakan media itu. Goyang di sana Papua Selatan. Jadikan momentum bulan November ini
itu adalah momentum kebangkitan masyarakat dari penderitaan. Jadi kita ingin kembalikan roh kepemimpinan rakyat yang hilang. Roh kepemimpinan itu yang kita mau kembalikan. Jadi semua bersatu padu. Kalau ada yang membisik kata Pak itu mimpi buruk, tapi besok kau bangun, kamu harus tahu bahwa di bawah naungan P2 ini kita ada keselamatan, kita ada kepastian. Jadi itu yang kita sekarang harus buat. Tidak ada dewan penolong yang akan turun kecuali semua menjadi tabungan dewan penolong. Kamu semua harus menjadi tabungan dewan penolong yang menolong daerah ini dan menolong masyarakat di daerah kesehatan. Saya sudah rela untuk tidak saya sudah ungkapkan maul kemiskinan di atas bangsa untuk tidak sudi memperkaya diri selama rakyat di sini masih punya persoalan sosial. Ya. Jadi ajak semua masyarakat yang masih bingung, yang masih bimbang bersatu poin. Karena sudah lama kita melihat masyarakat tidak terurus. Bangun jalan sepotong-sepotong, sebelah aspal sedikit, di ujungnya jalan tanah. Ya. Jadi kita mulai kembalikan arwah kepemimpinan tanah ini. Ini tanah terdepan di mana Tuhan menentukan matahari terbit dari situ. Berarti sukacita harus diawali dari tempat ini. Ajak semua. Kalau orang baru belajar memimpin rakyat, jangan ada di sini. Ya, di sini bukan sekolah coba-coba untuk memimpin rakyat. Kalau ada yang mau coba-coba itu yang mau menyusahkan rakyat. Jadi bersatu padulah wahai rakyat yang ada di tanah ini. Kamu tidak dihadirkan Tuhan untuk disengsarakan di tempat ini. Tapi Tuhan hadirkan kamu semua untuk dimuliakan karena matahari lebih dulu terbit di tempat ini. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan sangat memuliakan mereka yang tinggal di tempat ini. Bagi saudara-saudaraku muslimin dan muslimah, sholat subuh didirikan 2 jam terdahulu dari tempat ini. Jadi lebih dulu didengar Tuhan doa. Jadi ini sangat luar biasa. Kamu adalah manusia terdepan yang jangan sampai menjadi manusia yang terbelakang. Padahal Tuhan menghendaki kamu harus menjadi manusia terdepan yang lebih dulu mengalami sukacita bersama fajar pagi yang selalu terbit dari negeri. Jadi itu sekarang kita harus selaraskan dengan irama kodrat. Kodrat yang menjadi perlambang kehendak Tuhan itu ada di tempat ini. Kemilau keemasan matahari mau muncul, dia bawa harapan untuk kamu semua. Jadi jangan
orang bersedia ini dulu. Pertama di Rama Kodra. Lebih dulu pelajar di sini. Dan saya harap bahwa inilah keputusan yang kita harus membuat keputusan di tanggal 27 November. Jangan bermain-main dengan waktu. Jangan pernah bermain-main dengan kesempatan ini. Kalau ada godaan, para penggoda ini kan sekarang mulai berkeliaran. Ujung tombak penggoda-penggoda yang akan menjerumusmu untuk tetap berada dalam penderitaan. Jangankan kamu, saya ini sudah diganjal oleh mereka, tapi saya tidak pernah jatuh karena rencana jahat mereka. Jadi mari kita bersatu padu. Tanggal 23 kita berkumpul lagi. Bila perlu lebih banyak. Bapak sudah pesan beras 5 ton. Segala macam makanan Bapak akan sediakan. Yang penting mewadakan. Bersatu untuk menyatakan dan bulat. Jadi sekarang Bapak dan Ibu siapkan posko sampai posko penunjang. Kita akan bergerak masif, ya. Bahan bakar nanti kita akan drop ke sana. Untuk sementara kita tampung dulu di sini. Masing-masing itu 10 juta ya. Jadi kamu kelola baik-baik. Tergantung dari ibu-ibu yang mau masak untuk kamu kelola dana itu ya. Jadi saya tidak suruh. Dulu Om jadi bupati, kita di Kimam ini juga bisa dapat duit di sana, kita rasakan. Karena apa? Setiap kali orang datang saya kasih duit. Sebarkan duit ini kemana-mana supaya duit itu merata di semua tangan. Kita mau bikin kali ini rakyat harus menang. Bukan segelintir orang yang menang. Menunggangi kedaulatan rakyat untuk memenangkan segelintir orang. Ya. Jadi rakyat kali ini harus menang. Ya. Pancasila harus dimulai dari negeri ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Urbanus akan kembali di statement-statement.